Bapak Ibu dan Saudara semua, Shalom, puji nama Tuhan. Sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Doa kami kiranya anugerah, berkat dan rahmat Tuhan atas kita semua di dalam setiap aktivitas dan kepercayaan yang Tuhan percayakan buat kita. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum Bapak Ibu dan Saudara semua beraktivitas mengerjakan tanggung jawab kita. Dan saya akan membawa satu tema yang baru, yaitu menjadi murid Kristus sesuai dengan tema yang diusung di GKNF di bulan ini. Apa yang membuat kita menjadi murid Kristus? Hal-hal apa yang ada dan seharusnya kita hidupi sehingga kita menjadi murid Kristus? Dan bagaimana kita bisa disebut sebagai murid Kristus? Yang pertama adalah berdasarkan apa yang kita baca dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32, kita akan menemukan satu prinsip penting di sana. Dan firman Tuhan berkata seperti ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa setiap orang, siapa saja pada waktu itu dalam konteks orang percaya, orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau mereka mau disebut sebagai murid Kristus, jadi Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pernyataan bersyarat di sana. Tuhan Yesus mengatakan jika ada syarat yang harus dipenuhi, maka hasil dari ketika syarat itu dipenuhi, dikatakan di sana, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ada syarat, ada kondisi tertentu yang orang percaya harus penuhi. Firman Tuhan Yesus mengatakan, persyaratannya adalah kalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ini adalah kondisi atau prasyarat pertama supaya seseorang bisa disebut sebagai murid Kristus. Menarik karena perkataan ini diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Seolah-olah nampaknya pesan firman Tuhan mengatakan tidak cukup hanya kamu sekedar percaya kepadaku, tetapi kamu harus menjadi murid-Ku. Caranya adalah kamu tinggal dalam firman-Ku. Kamu tetap dalam firman-Ku. Firman-Ku itu ada di dalam hidupmu dan hidupmu ada di dalam firman-Ku. Ini sebuah konsep atau sebuah pemahaman kebenaran yang mungkin perlu kita telaah. Apa maksudnya hidup kita tinggal dalam firman Tuhan? Saya suka dalam istilah bahasa Jawa itu ada istilah manunggal atau nyawiji. Artinya kehidupan kita itu menjadi satu di dalam firman. Firman Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Jadi setiap pikiran kita di dalam kendali dan kuasa otoritas firman. Setiap tindakan kita itu di dalam bingkai atau kerangka firman. Setiap tingkah laku kita, keputusan-keputusan kehidupan kita di dalam bingkai dan kuasa firman. Jadi ketika saya dan saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mau disebut sebagai murid-murid Kristus, berarti kita harus hidup di dalam firman, kita harus hidup di dalam kebenaran firman. Apa yang kita lakukan, kita perkatakan, kita percakapkan, kita putuskan adalah berdasarkan firman Tuhan. Ada banyak kesempatan, ada banyak momentum di mana kadangkala kita hanya menggunakan pertimbangan kita sendiri, kita hidup untuk diri kita sendiri, kita berkeputusan karena pertimbangan kita sendiri, tapi murid Tuhan selalu menjadikan firman Tuhan sebagai sumber keputusan dalam kehidupannya. Ini yang disebut dengan tinggal dalam firman, ini yang disebut dengan menghidupi firman, ini yang disebut dengan manunggal atau nyawiji dengan firman-Nya Kristus. Dan firman Tuhan katakan, ketika kamu hidup di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bukan murid-murid bohong-bohongan, tapi benar-benar adalah murid-Ku. Mari hari ini kita belajar untuk hidup tinggal, manunggal, nyawiji dalam firman Kristus. Sehingga setiap hal yang kita kerjakan, firman Tuhan yang menjadi inspirasi, penggerak, dan pendorong dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengar di kesempatan yang baik ini. Tolong kami supaya kami bergerak, kami mengambil keputusan dan bertingkah laku, hidup di dalam kebenaran
dan tuntunan firman-Mu sendiri. Anugerah dan kasih Tuhan kiranya atas kami dalam segala aktivitas kami di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.